Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Febrizanila dengan NIM 23002124. Kali ini saya akan menjelaskan tugas mengenai konsep sosiologi pendidikan, mata kuliah sosiologi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dra Edmita, MPD, dan Ibu Sari Febrianti, SPD, MPD. Di sini yang pertama ada pengertian sosiologi pendidikan, di mana yang kita tahu sosiologi berasal dari kata sosios dan logos. Sosios berarti teman atau kawan, sedangkan logos berarti pengetahuan. Dalam bahasa Latin, sosiologi diartikan sebagai pengetahuan tentang pertemanan. Pengertian pertemanan diperluas menjadi hidup bersama atau bermasyarakat. Dengan demikian dapat diartikan sosiologi sebagai pengetahuan tentang hidup bermasyarakat. Secara terminologi, sosiologi memiliki beberapa pengertian menurut ahlinya. Yang pertama, ada menurut Alvin Bertrand, di mana katanya sosiologi adalah suatu studi tentang hubungan antara manusia. Yang kedua, menurut Mayor Pola, sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, baik formal maupun material. Selanjutnya, menurut Selo Somarjan dan Suleman Swemarti, sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial termasuk perubahan sosial. Yang selanjutnya, menurut Sujono Sokonto, sosiologi adalah ilmu sosial yang kategoris, murni, abstrak, dan berusaha mencari pengertian-pengertian umum, rasional, dan bersifat umum. Selanjutnya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan diartikan sebagai proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Pendidikan, menurut para ahli, yang pertama adalah Plato. Menurut Plato, pendidikan adalah membimbing seseorang dari sekedar percaya kepada ilmu pengetahuan yang benar. Yang kedua, menurut John Locke, pendidikan adalah sebuah proses membantu anak didik yang dianggap kosong, yang bisa diisi apapun sesuai keinginan pendidik. Juga dianggap sebagai pribadi yang dewasa, belum sempurna, yang membutuhkan pertolongan untuk keluar dari ketidaktahuan. Selanjutnya, menurut John Dewey, pendidikan adalah sebuah kebutuhan hidup dan fungsi sosial yang bertumpu pada masing-masing individu, juga golongan atau masyarakat dengan kemungkinan mengalami kemandekan atau kemajuan yang bisa diukur dengan kriteria-kriteria tertentu secara demokratis. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti dalam atau kekuatan batin dan karakter, pikiran dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosiologi pendidikan berasal dari dua kata, yaitu sosiologi dan pendidikan, yang dimana sosiologi pendidikan adalah sebuah cabang ilmu sosiologi yang mempelajari tentang manusia, interaksi antara individu dengan masyarakat dalam konteks pendidikan, serta bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya mempengaruhi sistem pendidikan. Selanjutnya, ciri-ciri dari sosiologi. Yang pertama, sosiologi merupakan kelompok ilmu sosial. Artinya, sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa atau gejala sosial. Yang kedua, sosiologi bersifat kategoris, di mana sosiologi membicarakan objeknya secara apa adanya dan bukan bagaimana seharusnya. Yang ketiga, sosiologi merupakan ilmu murni. Artinya, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni dan bukan merupakan ilmu pengetahuan terapan atau terpakai. Artinya, ilmu pengetahuan murni adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan membentuk dan mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak dan hanya bertinggi mutunya tanpa menggunakan dalam masyarakat. Selanjutnya, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang abstrak dan bukan ilmu pengetahuan yang konkret. Selanjutnya, sosiologi bertujuan untuk menghasilkan pengertian-pengertian dan pola-pola umum.
Objek dari sosiologi. Tadi yang kita tahu, objek dari sosiologi itu adalah masyarakat. Tetapi, dalam garis besarnya ada 3 pendapat tentang objek sosiologi. Yang pertama, individu. Artinya, objek sosiologi individu yaitu memandang masyarakat dari sudut individu. Yang kedua, kelompok manusia atau masyarakat. Ada tokoh yang mengemukakannya yaitu Ludwig Grunpolitz. Baginya, masyarakat atau kelompok manusia merupakan satu-satunya objek sosiologi. Karena katanya dalam sejarah individu adalah pasif, di mana kehidupan kerohaniannya ditentukan oleh kehendak masyarakat. Yang ketiga, realitas sosial. Pandangan ini melihat kehidupan sosial dari sudut saling mempengaruhi dan bersikap tidak memihak terhadap pertentangan antara kedua paham yang di atas tadi. Bahkan ada yang tidak mengakui pertentangan yang ada antara kedua paham itu. Jadi, sosiologi ditujukan kepada realitas sosial, yaitu mengembangkan konsepsi dari saling tergantung dan ketidakpisahan individu dan masyarakat. Artinya, individu dan masyarakat digabungkan. Selanjutnya, tujuan sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan bertujuan untuk analisis proses sosialisasi. Yang kedua, sebagai analisis kedudukan pendidikan dalam masyarakat. Yang ketiga, sebagai analisis interaksi sosial di sekolah. Yang keempat, sosiologi sebagai alat kemajuan dan perkembangan sosial. Konsep sosiologi pendidikan sebagai suatu ilmu yang bersikap aplikatif. Dari beberapa yang telah saya jelaskan tadi, perkembangan sosiologi umumnya seiring dengan perkembangan sosiologi pendidikan yang sudah merupakan kajian khusus dalam ilmu pendidikan. Bahkan, dari beberapa definisi tadi, dapat kita simpulkan bahwa sosiologi pendidikan itu adalah ilmu pengetahuan yang menganalisis secara ilmiah tentang hubungan antara manusia dalam pendidikan dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.